Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sehat semua ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai, ada yang masih ingat nggak pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Oke. Kemarin kita sudah belajar Bu. Iya, bagus. Tresia masih ingat. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, di persamaan kuadrat itu kan ada melengkapkan akar-akar, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ada berapa cara? Ada yang masih ingat? Iya, Yunita silahkan. Ada 3 cara. Yang pertama memfaktorkan, Ya. yang kedua melengkapkan kuadrat sempurna, Oke. yang ketiga rumus ABC. Iya, bagus sekali Yunita, masih ingat. Terima kasih kalian masih mengingatnya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang fungsi, kemudian sifat-sifat fungsi, kemudian juga operasi aljabar fungsi. Nah, pada pembelajaran kali ini saya juga akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, kemudian yang ketiga nanti ada penilaian keterampilan. Hari ini kita akan belajar melalui Google Meet, kemudian belajar melalui Google Classroom. Nanti kalian bisa juga melihat video yang sudah saya share. Semua sudah melihat ya? Ada apa di sana? Apa yang bisa kalian dapatkan setelah melihat video itu? Ya Bu, saya sudah melihat videonya tentang permasalahan fungsi dan operasi aljabar fungsi. Tetapi di situ saya belum begitu paham tentang definisi fungsi. Baik, akan saya jelaskan tentang fungsi. Silahkan diperhatikan dengan baik. Pada video yang sudah saya share di Google Classroom itu tentang permasalahan fungsi dan operasi aljabar fungsi. Oke, karena tadi ada yang bertanya masih belum begitu paham tentang fungsi, baik akan saya jelaskan sedikit tentang fungsi. Perhatikan dengan baik. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang fungsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang persamaan kuadrat seperti tadi yang sudah kalian sebutkan. Nah, di sini kalian juga harus mengingat materi apa yang harus kalian ingat untuk mempelajari materi pada hari ini. Nah, yang pertama ada himpunan. Di sini saya tampilkan, di sini ada video yang bisa kamu putar untuk mengingat kembali materi tentang himpunan pada dulu ketika kamu masih di SMP. Nah, di sini ada apa saja tentang himpunan. Nanti kalian bisa simak sendiri video yang di sini. Kemudian selanjutnya persamaan kuadrat seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Nanti kalian juga bisa mengulasnya. Di sini ada video yang sudah saya tampilkan di sini. Nanti kalian bisa putar sendiri untuk mengingat kembali cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, nah tentang operasi aljabar, ini di SMP juga sudah. Di sini juga ada video yang nanti kalian juga bisa simak sendiri tentang operasi aljabar. Maka kita lihat di sini suku yang sejenisnya yaitu ada 5x kuadrat. Oke. Yang pertama kita ke fungsi dulu. Nah, jadi apa sih sebenarnya fungsi itu? Jadi misalkan di sini saya punya 2 himpunan yaitu A dan B. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memetakkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, maksudnya apa di situ dengan tepat satu? Nah, silakan diperhatikan ilustrasi gambar di sini. Misalkan ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B, maka setiap anggota himpunan A harus terpasangkan tepat satu. Artinya, anggota himpunan A tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan B. Paham ya maksudnya tepat satu? Ya, jadi baik. Jadi setiap anggota himpunan A tidak boleh punya pasangan lebih dari satu pada anggota himpunan B. Nah, oke. Nah, himpunan A di sini disebut sebagai domain atau daerah asal. Kemudian B di sini adalah kodomain atau daerah kawan. Nah, saya mau tanya nih, daerah asalnya ada berapa? Yuk, siapa yang bisa jawab? 3 Bu. 3, oke baik, bagus sekali. Jadi daerah asalnya di sini ada 3. Nah, kemudian kalau daerah kawan atau daerah kodomainnya?
Ada 4, Bu. Ada 4, oke, bagus. Ini terima kasih. Jadi kalian bisa membedakan mana daerah asal dan mana daerah kawan. Kemudian daerah hasil, apa yang disebut sebagai daerah hasil? Jadi daerah hasil ini dilihat dari himpunan B ini adalah ada 2 di sini. Yang terpasangkan dengan anggota himpunan A tadi disebut adalah daerah hasil. Paham ya? Paham. Nah, untuk lebih memperjelas, baik kita simak contoh soal berikut ini. Oke, nah di situ saya punya 2 buah fungsi fx dan fungsi gx. Nah, kalian disuruh menentukan f ditambah gx, f dikurang gx, f dikali gx, dan f dibagi gx. Oke, yang pertama kita akan jumlahkan dulu untuk f ditambah gx. Untuk f ditambah gx tadi tinggal dijabarkan ya, fx ditambah gx, begitu ya? Iya. Iya, terus karena kita sudah punya fungsi fx sama dengan 2x min 3, maka kita masukkan di sini. Nah, ingat, kalau ada lebih dari satu suku begini harus dimasukkan ke dalam kurung, gitu ya? Iya. Oke, kita lanjutkan. Lalu fungsi gx-nya juga kita masukkan di sini, 2e kuadrat min x ditambah 3. Nah, kalau sudah begitu, tinggal dioperasikan. Yang sejenis kita operasikan, begitu ya? Sesuai dengan operasi aljabar dulu yang sudah kalian pelajari waktu SMP. Masih ingat? Masih. Iya, bagus. Sehingga diperoleh hasil 2e kuadrat ditambah x dikurang 6. Oke. Jadi, itu tadi yang akan kita pelajari hari ini tentang fungsi, kemudian sifat-sifat fungsi, dan juga operasi aljabar fungsi. Nah, di sini nanti juga ada soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, di situ nanti juga kalian bisa langsung melihat skornya. Jadi, itu tadi. Terima kasih. Oke, baiklah, itu tadi tentang fungsi. Kalian sudah paham ya semua? Dengan penjelasan saya tadi? Sudah. Oke, baik. Ya, nah, sudah. Setelah ini kalian harus masuk di Google Classroom. Nah, di situ sudah saya kelompok-kelompokkan, nanti jangan keliru masuk di kelompok masing-masing, begitu ya? Oke, kita mulai ya. Halo kelompok 1. Halo, Bu. Iya, kelompok 1 sudah sampai mana kelompok 1? Yang soal nomor 1 sudah, Bu. Ini mau menyelesaikan soal nomor 2, baru sampai menentukan total biaya. Iya, bagus sekali. Iya, Bu. Kita baru sampai. Iya, baru menentukan total biaya. Oke, silakan nanti tetap semangat dikerjakan menggunakan modul yang sudah saya share juga ya. Kalian bisa menggunakan juga buku paket, gitu ya. Iya, Bu. Oke, semangat untuk kelompok 1. Semangat. Iya. Halo, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD semua kelompok? Sudah. Oke, sudah. Sudah, Bu. Oke, baik. Karena semua sudah selesai, saya ingin tahu hasil diskusi kalian. Nanti silakan dipresentasikan dari masing-masing kelompok untuk mepresentasikan hasil diskusinya. Untuk soal yang A dimisalkan himpunan anak, B dimisalkan himpunan jenis makanan. Dari soal A, saya gambarkan seperti ini, Bu, dari kelompok kami. Oke, bagus. Dapat disimpulkan bahwa fungsi satu-satu atau injektif. Ya, terus 1 sudah betul. Nah, nanti untuk kelompok 3 silahkan diperbaiki untuk soal yang masih belum sama tadi dengan jawaban kelompok 1. Jadi, kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini apa, anak-anak? Ayo, salah satu bisa menyebutkan. Hari ini kita belajar tentang fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar fungsi. Oke, baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang fungsi, sifat-sifat fungsi, dan operasi aljabar fungsi. Oke, tadi setelah ini silakan kalian akses Google Classroom untuk silakan masuk di bagian kuis, dan di situ saya kasih waktu 15 menit untuk diselesaikan dan langsung dikumpulkan pada Google Classroom. Kemudian silakan dipelajari untuk materi yang akan datang adalah tentang fungsi komposisi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.